mendengarkan podcast ini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu kemutlakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Tidak ada syarat, artinya tanpa syarat kita mengampuni. Tidak harus orang itu minta ampun kepada kita baru kita ampuni. Bukan karena kesalahan orang itu tidak terlalu besar baru kita ampuni. Jadi pengampunan kita itu tanpa syarat, artinya sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita dan kita tidak memperhitungkannya lagi, artinya tidak memberikan sanksi, tidak menghukum saudaraku, dan menyerahkan penghakiman, penghukuman, atau pembalasan di tangan Tuhan. Dan tentu kita tidak mengharapkan mereka yang telah melukai kita itu mendapat celaka. Terhadap orang yang bersalah kepada kita, yang merugikan, menyakiti, kita ampuni saudaraku. Ini standar orang percaya. Dengan pengampunan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tanpa syarat tadi. Ya saudaraku. Ini berarti kita harus berbuat baik. Jadi mengampuni orang itu berbuat baik. Sama dengan berbuat baik. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi tanpa perbuatan baik tidak mungkin orang selamat. Bingung enggak saudara? Makanya harus dijelaskan begini saudara ya. Ini masih menyisakan kegelisahan hati saya ya. Dalam menjelaskan hal ini. Jadi semua harus dimulai dari salib. Salib ini satu-satunya vaksin menyelesaikan dosa. Dengan salib ini maka baru bisa ada pengampunan. Allah tidak bisa mengampuni tanpa sarana. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, saudaraku sekalian, ada pernyataan Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Ada pernyataan Tuhan Yesus. Kepada perempuan itu bahwa dosa imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi sebelum itu ia berkata, dosamu telah diampuni. Bukan dosamu telah aku ampuni. Dosamu telah diampuni. Tuhan Yesus bisa mengampuni kita pun karena ada tatanan. Yaitu ketika ia mati di kayu salib. Memikul dosa-dosa kita, maka anak manusia pun berhak mengampuni. Tetapi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan ku ampuni, saudara. Memang orang-orang Yahudi pernah protes, siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Yesus berhak mengampuni, saudaraku. Tetapi itu pun ada tatanannya, jangankan putranya, Bapaknya sendiri, yaitu Allah Bapa, bisa mengampuni kita pun karena ada sarana. Darah binatang itu tidak menghapus dosa. Begitu ditulis oleh penulis kitab Ibrani, begitu yang dikatakan juga oleh Paulus. Darah binatang tidak bisa menyucikan. Darah binatang hanya sebuah tindakan profetis, nubuatan. Mengenai darah sesungguhnya yang bisa menghapus dosa. Dan itu darah Yesus, saudara. Darah Tuhan Yesus. Di sini, pengampunan itu diberikan supaya orang yang diampuni bisa mengampuni. Ya.
pengampunan ini diberikan kepada seseorang supaya dia bisa mengampuni orang lain. Kalau dia tidak mengampuni orang lain, ia pun juga tidak diampuni. Dia menerima kebaikan Allah supaya dia bisa menjadi baik, atau agar dia menjadi baik, atau dia harus juga menjadi baik. Kalau dia tidak menjadi baik, maka kebaikan yang Allah berikan dibatalkan. Saya kemukakan di pertemuan sebelumnya, pengampunan bisa dibatalkan. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, ada orang berhutang 10.000 talenta. Bangsawan atau raja itu memutihkan, ya, menghapuskan hutang hamba yang tidak mampu membayar hutangnya, walaupun seluruh harta bahkan istri anak-anaknya dijual, nggak cukup. Tetapi ketika teman dari hamba yang dihapuskan hutangnya itu, ya, hanya berhutang 200 dinar saja, dicekik dan dimasukkan ke dalam penjara. Padahal 10.000 talenta itu besar sekali. 1 talenta saja 6.000 dinar. Ini baru 200 dinar. Mendengar hal itu, raja itu murka, lalu membatalkan penghapusan dosa itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan berulang-ulang di beberapa Injil. Dan saya kemukakan di pertemuan sebelumnya. Kalau kamu tidak mengampuni saudaramu atau tidak mengampuni orang lain, Bapakmu juga tidak mengampuni kamu. Nah, pengampunan ini menjadi simbol atau lambang dari karakteristik Allah. Mengampuni, memberi karakteristik yang baik, ya. Nah, karakteristik ini juga harus dimiliki. Jadi kamu diampuni supaya kamu bisa mengampuni orang lain. Kau menerima kebaikan supaya kamu juga bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Ini sudah sangat jelas, saudaraku. Jangan sampai ini dibatalkan atau dirusak oleh prinsip doktrin yang hanya memungut beberapa ayat dari tulisan Rasul Paulus, di mana dalam menafsirkan ayat-ayat itu salah dengan pikiran sempit. Keselamatan hanya karena anugerah. Lalu apapun yang dilakukan orang yang telah menerima anugerah itu selamat saja. Ya. Jadi picik, jadi sempit, saudaraku. Kita harus melihat kebenaran itu dari seluruh ayat, seluruh paragraf, seluruh perikop yang ada di Alkitab. Nah, tentu saja kalau saya memiliki kesempatan nanti saya akan menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut, saudara. Tapi yang ini kita renungkan dulu supaya saudara-saudara yang masih menyimpan kepahitan terhadap orang lain, masih menyimpan kebencian, dendam, Anda harus selesaikan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, ya memang Anda bukan orang yang layak masuk surga. Mengampuni orang itu bukan saja bisa dilakukan oleh orang Kristen. Orang-orang yang beragama lain, dan salah satu filosofi suatu agama, ya, dari dataran Tiongkok juga mengajarkan pengampunan. Bahkan tidak membalas kejahatan musuh dengan kejahatan. Itu pun mereka sudah mengajarkan pola-pola seperti itu. Ya, mengajarkan pola-pola seperti itu. Kalau saudara belajar kejawen, seperti yang saya pernah dengar langsung dari orang tua,
Kejawen pun mengajarkan bagaimana orang harus mengalah. Mengalah itu untuk menang. Ngalah, luhur, wekasani. Mengalah itu menjadi mulia belakangan. Ini kan bentuk-bentuk perbuatan baik. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan kamu buat. Itu pun filosofinya ada. Nah, kekristenan mesti memiliki kebenaran yang lebih dari itu. Jadi kalau ada orang Kristen yang dibenci, disakiti, dilukai, membalas, Anda bukan orang Kristen. Namanya Kristen tapi tidak Kristen, karena Kristen itu seperti Kristus. Nah, faktanya tidak sedikit orang Kristen boro-boro mengampuni orang, saudara. Sengaja melukai, sengaja menyakiti, sengaja merusak nama baik orang, sengaja memfitnah. Kalau saudara mengemukakan sesuatu tentang seseorang di mana Anda tidak tahu pasti siapa bagaimana orang itu, kan itu fitnah. Atau seandainya orang itu benar demikian, Anda pun tidak berhak mengutarakannya kepada orang lain di depan umum. Begitu, saudaraku. Kalau kita membaca media sosial, konflik dan perdebatan antar orang Kristen tidak menunjukkan kasih yang tulus. Ya, seandainya saudaramu itu bodoh, ya sudahlah, ajari dia, bagikan kebenaran. Bukan melukai dengan kata-kata, kamu bodoh, kamu abal-abal. Bahkan lebih kasar dari yang saya ucapkan ini, hanya tentu saya tidak merasa terhormat kalau mengucapkan, dan memang tidak patut. Begitu. Padahal Tuhan Yesus mengajarkannya pengampunan loh. Sekalipun dia menampar pipi kananmu, berarti dengan tangan kiri dong, kamu mesti memberi pipi yang lain. Artinya memberi pipi kanan kita, memberi pipi kiri kita. Berarti tangan kanan yang kemudian ditempelengkan. Jadi kita mesti break dulu di sini, merenungkan dulu. Siapa-siapa orang yang pernah melukai kita, yang menggoreskan luka di hati kita, yang hal itu tidak mudah kita lupakan. Tapi kita harus bisa mengobati diri kita. Dulu saya sering mengucapkan satu kalimat dulu ya. Waktu ya tentu masih muda waktu itu ya. Kalau saya disakiti, dilukai orang, lalu ada teman, gimana? Ya, saya mau jadi seperti kucing. Maksudnya, kucing itu menjilati lukanya sendiri sampai sembuh. Nah, itu kemampuan saya memahami kebenaran waktu itu. Tapi sekarang ini baru saya ingat, oh iya dulu saya pernah bicara begitu. Enggak apa-apa, aku seperti kucing. Apa itu kucing? Ya, kalau luka dia menjilati lukanya sendiri, dia menyembuhkan lukanya sendiri. Ya. Kita juga bisa menyembuhkan luka kita sendiri dengan mengampuni orang. Itu luka. Memang saudaraku, seperti yang sudah saya kemukakan juga, bahwa mengampuni itu sakit. Sakit saudaraku, sakit. Bukan gak sakit, enak di dia gak enak di gua, memang. Tapi tahukah saudara, dengan Anda melukai diri sendiri dengan memberi pengampunan, enak di dia, nah siapa bilang? Celaka loh orang yang melukai orang, karena semua ada perhitungannya loh. Sebaliknya yang dilukai, kalau dia bisa mengampuni, untung loh saudara. Dan saudara mesti tahu bahwa orang yang mau disempurnakan seperti Yesus harus mengalami apa yang Yesus alami.
Kalau saudara mau menjadi juara dunia, apa ini, lari, renang, Anda mesti memiliki kualifikasi juara dunia. Berlatih untuk kelas juara dunia, bukan berlatih untuk kelas juara kampung atau juara RW. Nah, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, mesti mengalami seperti yang dialami Yesus. Diludahi, ditampar pipi kanan, harus memberi pipi kiri. Kalau pipi kanan diberi itu, berarti kita ditampar pakai pipi kiri. Pipi kiri kita berikan, ditampar pakai pipi kanan, pakai tangan kanan maksud saya. Pipi kiri kita diberikan, maksud saya pipi kanan kita diberikan itu ditampar pakai tangan kirinya. Kalau kemudian kita memberikan pipi kanan kita, maksud saya kita memberikan pipi kiri kita, wah pakai tangan kanan dia. Kalau kita memberi pipi kanan kita, itu berarti kita ditampar pakai tangan kirinya. Tapi kalau kita memberi pipi kiri kita, ditampar pakai tangan kanannya. Tuhan itu mengajarkan kita apa yang Dia sendiri jalani. Dan di sini keagungan kekristenan itu, saudara. Firman Tuhan mengatakan begini, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Matius 5:38. Kamu mendengar firman ini, bukan? Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Berarti kalau orang berbuat kejahatan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, tambah bonyok ini. Maksudnya adalah memang kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu pada umumnya demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi kalau kamu tidak melakukan hal ini, kamu bukan anak-anak Bapa. Loh, kok bisa loh diajarkan? Yang penting percaya Yesus selamat. Percaya itu apa? Selamat itu bagaimana? Ya. Lalu menjadi lebih rusak lagi ketika orang berkata yang penting kamu dipilih untuk selamat. Berarti semua perjuangan kita juga diskenario oleh Allah. Ini jadi fatalistik, saudara. Jangan bicara soal Allah memilih, karena itu di dalam pikiran Allah yang di luar kemampuan kita memahaminya. Kita masuk di wilayah kita. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dibenarkan atau dianggap benar. Lalu kita memang diproses, diproyeksikan untuk menjadi seperti Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan berjuanglah masuk jalan sempit. Maka Tuhan berkata kamu juga harus mengampuni. Kamu bukan Tuhan yang membuat kamu bisa mengampuni orang lain. Kamu sendiri yang harus bisa mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni dosa, maaf, kesalahan orang lain, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni kamu. Nah, kamu akhirnya tidak menjadi anak. Mestinya kamu jadi anak. Dengan demikian menjadi kemutlakan untuk berkualitas seperti Yesus. Menjadi kemutlakan, saudaraku. Teolog-teolog
Dan orang-orang Kristen berkata, wah ini namanya keselamatan, maksud saya anugerah plus. Anugerah harus diperjuangkan dengan perbuatan baik. Ya apapun you ngomong apa, yang penting penjelasannya harus jelas dan implikasinya ada. Implikasinya ada. Jadi Anda yang dipilih Tuhan, Anda harus berjuang. Tuhan tidak membuat kita otomatis bisa mengampuni orang loh. Kita yang harus mengampuni orang. Artinya Tuhan tidak membuat kita menjadi baik secara otomatis atau dengan mudah. Nah syaratnya saja misalnya begini. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Jelas. Di Matius 19 ketika ada orang kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal, lalu Tuhan memberikan syarat untuk mengikut Yesus supaya jadi orang percaya, supaya bisa memiliki hidup yang berkualitas atau hidup kekal. Tuhan memberi syarat, jual segala milikmu dan seterusnya. Orang kaya itu tidak mau. Bukan Tuhan membuat dia tidak bisa loh, dia tidak mau. Jangan berkata, ya dia memang dia tidak dipilih Pak, jadi memang tidak bisa. Waduh, Tuhan melahirkan manusia hanya untuk masuk neraka kekal. Anda bayangkan Allah macam apa itu? Tidak demikian. Tidak demikian. Alkitab berkata dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bukan karena dia tidak ditentukan selamat. Sebab banyak hartanya. Jadi yang disalahkan siapa? Bukan Tuhan yang tidak memilih. Dia yang berkeberatan melepaskan kekayaannya. So clear and easy to know. Jelas dan mudah untuk dipahami. Dia nggak mau, ya nggak bisa. Orang kalau masih terikat dunia itu nggak bisa dibentuk, saudaraku. Nggak bisa. Makanya dikatakan di Lukas 16 ayat 11, kalau seseorang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya masih materialistis, dia tidak akan mengenal kebenaran. Mengenal saja tidak, bagaimana melakukan. Dan Anda bisa melihat orang-orang yang merasa dirinya tulus tapi tidak tulus. Merasa dirinya berhikmat padahal tidak. Kamu penuh kelicikan. Kelihatan dirinya, wah mau bela pekerjaan Tuhan. Enggak, kamu mau terhormat. Kamu mau punya panggung. Kamu mau punya nama. Kamu mau dihargai. Dia tidak mengenal. Dan Anda tahu orang-orang begini pintar khotbah. Bisa bikin buku, bisa membuat jurnal ilmiah. Oh bisa juga. Memiliki gelar. Tapi dia tidak mengenal dirinya. Nah jangan sampai kita menjadi seperti itu. Jangan sampai. Nah saya itu manusia seperti saudara yang juga sudah terjebak dalam kesalahan itu. Kesombongan terselubung ya. Ketidaktulusan. Oh sudah. Sekarang kita harus belajar mencurigai diri kita sendiri. Mencurigai diri kita sendiri, saudaraku. Nah, di sini hadir juga banyak anak-anak saya dari mahasiswa STTE ya. Ini yang penting nak untuk kalian, bukan sekedar kalian kuliah, menyelesaikan semua tugas SKS. Bukan hanya itu, tapi karakter. Nanti Tuhan mengizinkan kita dikhianati, dilukai, ditikam dari belakang, diludahi. Oh, tapi asyik setelah kita mengerti, oh Tuhan mau menggarap kita. Dalam perjalanan hidup saya, saudaraku sekalian ya, saya kadang-kadang betul-betul bingung. Ini bukan mau curhat ya, tapi ini kesaksian yang saya alami untuk berbagi dan kemungkinan Anda akan mengalami. Tentu dengan usia 60 tahun lebih ini saya sudah menjalani banyak perjalanan hidup. Tentu saya tidak sempurna melewati jalan terjal, jatuh bangun. Tetapi sudah beberapa orang yang saya angkat dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keadaan yang terpuruk, dari penjara. Tapi setelah menjadi seseorang,
lulus sekolah, kuliah, lalu bisa punya penghasilan. Kalau itu pendeta sudah bisa khotbah. Saya ditikam, saudara. Sampai saya tanya, salah saya apa? Salah saya apa? Kalaupun saya punya salah, aku hutang apa sama kamu? Kamu yang mestinya hutang kepadaku. Rasanya hutang kamu belum kau bayar deh kalau itu diperhitungkan sebagai hutang. Tapi kamu kok buat begitu ya? Waduh. Tapi jadi saya ingat, kita kepada Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan itu berbuat baik kepada kita. Tapi kita lukai hati Tuhan. Tuhan hutang apa kepada kita? Tapi hal itu menjadi latihan kita. Saya bukan sedang kepahitan dan berharap suara saya ini didengar orang-orang yang telah mengkhianati saya. Saya dari tadi sudah menyinggung, kita mau belajar. Kita mau forgive and forget. Jadi saya khotbah ini bukan sebagai makhluk yang turun dari ruang angkasa yang tidak pernah mengalami realitas-realitas itu. Sudah, saudaraku. Bahkan saya pernah menolong seseorang. Orang ini sekarang ada di luar pulau, entah mendengar atau tidak. Dari keadaan tidak punya apa-apa. Kosnya pun saya bayari, baju saya belikan, sepatu saya belikan, kuliah saya kuliahkan. Ketika melihat satu peluang untuk menuntut saya, artinya ada satu kasus di mana dia bisa mengajak orang menuntut saya dituntut 1 miliar. Tapi masalahnya bukan uang 1 miliar yang memang waktu itu ya uang itu besar sekali, tidak mampu saya mungkin bayar. Malunya saya karena muncul di salah satu waktu itu ada semacam buletin ya Kristen, saudaraku. Muncul nama saya. Waduh, saudara, saya nggak habis pikir. Tapi bagaimana saya belajar mengampuni? Berat sekali, saudaraku. Berat sekali. Bukan buletin, maaf ya, seperti majalah tapi seperti koran yang dilipat. Apa itu ya? Kok jadi lupa saya. Tabloid. Syok, waduh syok saudara, waduh. Kok bisa ya? Saya masih ingat saya didampingi oleh salah seorang sahabat. Waktu itu saya ketua umum Persekutuan Penginjil Indonesia dan sekum saya Bapak Ronald Simanjuntak, sarjana hukum atau master hukum. Dia mendampingi saya. Saya sempat berkata, Pak, berapa saya harus membayar Bapak? Jawabnya dia, harganya persaudaraan. Yang kemudian saya mengenal sahabat dekat lagi dengan marga yang sama, Simanjuntak, Hatta Simanjuntak. Dan menjadi saudara abadi, walaupun beliau sudah di surga. Dengan Pak Hatta Simanjuntak itulah saya membangun Batak Bermazmur. Yang nanti tanggal 14 Februari kebaktian 14 Januari ya. 14 Januari kebaktian pertama tahun 2021. 14 Januari. Biasanya Januari libur. Selalu minggu kedua, bulan kedua. Kali ini bulan pertama sudah ada. Nah, keluarga Simanjuntak ini dekat. Tapi antara Pak Hatta, Simanjuntak dengan Pak Ronald ini tidak ada, hanya sama marga saja. Dan itu saya terpukul sekali, saudara. Saya dibawa kantor polisi, waduh. Duka cita untuk satu hal yang bukan kesalahan tetapi bisa memiliki delik hukum untuk menjatuhkan. Hati-hati, saudara. Jadi itu baru satu dari sekian peristiwa. Nah, saya sudah mengalami itu, Nah, hari ini menjelang usia saya senja, saya mengerti firman ini.
dan mau menyelesaikan bangunan lukisan hidup saya. Ya, sudah. Jangan lagi gagal. Waktu itu saya lumayan dendam juga, saudara. Aduh, dendam. Pernah juga saya dilukai orang, saudara. Sampai dipukul. Seumur hidup sekali-kalinya. Walaupun dia dalam keadaan mabok. Tapi sakit hati. Bahkan rasanya saya sedang mengupayakan kecelakaannya. Kecelakaan yang bisa membahayakan nyawanya juga. Tapi Tuhan melewatkan itu. Tidak semua saya bisa ceritakan dengan lengkap, mungkin tidak patut ya. Tapi intinya Tuhan memang mau mengajar aku. Ya, jadi saudara, untuk mencapai tingkat seperti Yesus harus mengalami apa yang Yesus alami. Ya memang masing-masing kita memang memiliki porsi yang berbeda-beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, kan gitu. Tetapi tetap harus mengalami proses. Jadi Tuhan mau kita melukis gambaran bangunan wajah hidup kita. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Kita bukan lagi seperti anak-anak umur 4-5 tahun yang diberi tugas gurunya, mamanya yang melukiskan. Menghias telur, yang menghias mami. Bersama pembantu atau asisten rumah tangga. Yang menghias kakaknya, adiknya yang dapat nilai. Nggak fair. Masa Tuhan begitu? Alkitab berkata setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan orang akan memperoleh atau mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan perbuatannya. Bukan apa yang dilakukan Tuhan, tetapi yang dilakukan orang itu. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wah, apalagi kalau bicara soal kesucian hidup, bicara soal hati yang lemah lembut mengampuni, wah itu proses panjang, saudara. Proses panjang. Contoh sederhana saja, tadi waktu berangkat ya, saya pergi dengan istri. Waktu kita lagi naik, lagi mobil, kita di jalur paling kiri, depan masih penuh. Maaf, jalur paling kiri tapi di depan itu dari jalur kedua dari kiri karena melebar. Kita pelan toh, belok kiri juga enggak boleh karena lampu merah. Itu di belakang tet 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 gitu. Lah kok ngeledek ya? Udah lewat tet. Lu kan nggak boleh kiri mas. Kita juga, saya berkata kepada yang bawa mobil, maju, biar belakang bisa. Karena udah kelihatan dia kayak seperti buru-buru atau seperti mendesak. Saya lihatnya seperti mendesak. Ya udah, kalau dulu kita paling tidak mengomentari, tuh orang, saya diam saja. Nah mulai ada kemajuan, nggak komentar, diam. Ada 2 peristiwa tadi, yang satu lagi saya lupa. Kalau dulu bel, gantian bel, juga bel. Dia salah. Orang belok kiri belum boleh kok. Itu kan kejantanan kita tersinggung. Aku laki-laki loh. Tapi kan makin hari makin tua. Ya udah. Ya wes. Kalau pakai jurus orang Jawa nih. Wes ora opo-opo. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti ya pakai jurus ini, wes ora opo-opo. Bukan opo-opo jimat loh ya. Kalau di Indonesia bagian timur opo-opo itu jimat. Ini wes ora opo-opo artinya yaudah nggak apa-apa. Udah. Nggak gampang nih sekarang saya bicara begini. Nanti di dalam hidup setiap hari orang di sekitar saya menilai. Sesuai nggak yang dikutbahkan dengan hidup setiap hari? Sesuai nggak? Nah,
Yang tahu siapa? Ya diri kita sendirilah, saudaraku. Kita ini jujur nggak dengan diri kita sendiri? Ya, ini nggak mudah. Tapi proses itu pasti dialami. Ya, itulah sebabnya mengikuti Yesus itu menjadi murid. Murid itu belajar, murid itu sekolah. Ya, disciple terkait dengan kata disiplin. Disiplin itu sebuah pembiasaan yang ketat. Jadi Tuhan juga tidak bisa mengubah kita tanpa proses. Makanya dikatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Allah membutuhkan peristiwa, Allah membutuhkan kejadian, Allah membutuhkan momentum. Allah memiliki kairos untuk membentuk orang itu. Nggak pakai sulapan, tapi proses. Di sini respon individu menentukan. Allah pasti penuhi bagiannya, tapi seseorang itu penuhi enggak bagiannya untuk mau diproses. Nah ini prosesnya, aduh sakit tapi enggak apa-apa, ya udah. Ku ampuni. Nah ini kan proses, saudaraku sekalian. Sakit, saudaraku. Dan dalam perjalanan hidup ini Tuhan merubah karakter saya yang nggak mau ngalah, ngeyel, ngotot, keras, luar biasa. Allah itu mengubah kita lewat kejadian-kejadian itu. Dan sekarang setelah menjelang saya dipanggil pulang Tuhan ini harus sudah finish. Wah, bukan berhenti prosesnya. Kalau tadi apinya cuma 150 derajat Celcius, sekarang jadi 500 barangkali. Supaya cepet nih. Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sambil sakit. Enggak apa-apa. Tapi hati kita nangis. Aduh, sakit bener ya. Tapi dengan khotbah begini kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, saudara. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Apa sih gitu? Apa sih? Sudah tua begini apa sih? Tapi ya sudah. Jadi saudaraku, tidak boleh tidak menjadi baik. Kalau tidak menjadi baik, yang di dalam bahasa dengan kalimat yang Tuhan Yesus tunjukkan, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Ya mengampuni. Seperti Yesus putranya. Jika tidak bisa jadi anak Allah. Jangan dikesankan bahwa apapun keadaanmu yang penting kamu percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untukmu, kamu dibenarkan. Sudah benar. Tetaplah dalam percayamu itu secara akali. Itu mengerikan ajaran itu. Kelihatannya dogmatis, teologis, tapi menyesatkan. Tidak ada implikasinya. Hanya keyakinan, pikiran, dan dasar-dasar pengertian yang dirumuskan dalam doktrin. Mestinya dirumuskan dalam kehidupan konkret. Makanya tidak heran kan teolog itu makin pinter juga makin sombong, makin gak mau ngerti orang lain. Sembarangan kalau bicara di media sosial. Karena teologianya tidak mengubah hidupnya, malah merusak. Karena merasa punya landasan berpikir, landasan berargumentasi. Ini kalau kita ngomong apa adanya begini, wes meneng, diem, jangan banyak mulut. Tunjukkan yang kamu punya kelakuan seperti Yesus. Selesai. Kamu dirasa Tuhan enggak? Melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus dianiaya hebat. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat untuk konteks waktu itu. Ya sekarang kita bisa marah. Ini keterlaluan Pak. Dia sudah mengerti kebenaran. Kok bisa buat begitu ya? Dia tidak tahu bro. Kalau dia tahu dia nggak buat begitu. Ataupun kalau dia tahu dia tidak melakukannya, itu keputusan dan pilihannya. Dan kita tidak berhak memaksa dia melakukan apa yang dia tahu loh. Telah dibutakan. Nah nanti kalian dalam hubungan satu dengan yang lain belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Dari hal-hal kecil, hal sederhana loh. Saya pernah di satu restoran tuh ya, yang apa namanya, rebus-rebusan itu. Pelayannya nuang kuah panas, nyiprat di tangan saya. Saya gini, panas, gila. Maaf, saya begini. 2 kali. Orang yang bersama saya mau berdiri, mau tampok dia. Loh ini pemimpinnya. Saya bilang, enggak, stop. Bayangkan kalau ini anak kita yang jadi pelayan. Ternyata dia pelayan baru. Yang nuang kuahnya belum bisa ngerti. Untung nggak kena muka saya. 2 kali. Saya bisa bilang, Cik atau Bu, tolong ganti nih monyet 1. Ini manusia bukan, ini tangan kok bisa diguyur air panas. Tapi enggak, itu perkara kecil. Kalau kita mikir itu kalau anakku gimana? Saudara tahu kalau anak kita berbuat salah sebesar apapun, saudara kita berbuat salah, ya bisa saja kita marah. Tapi ada pengampunan yang besar atau memiliki ruangan yang lebih luas karena ada kepentingan. Dia anakku, dia saudaraku. Kalau orang lain, kasih mangkok kecil. Nggak ada ruangan yang besar. Kenapa kita tidak membuat ruangan sebesar-besarnya untuk semua orang? Amin.